Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, teman-teman, semoga sehat, semangat, sukses selalu, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Dan kali ini kita akan mengambil hikmah dari seorang anak muda yang statement atau kalimat-kalimatnya menggemaskan. Mungkin pintar tapi menjadi keblinger. Pintar menjadi keblinger. Kita saksikan dulu, yakni Mas Pablo Benula ya. Coba kita saksikan dulu teman-teman sekalian. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah itu justru yang menista agama. Kita punya bisa membuat satu bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah, tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Oke, mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Oke, satu. Tidak percaya dengan Al-Quran bahwa kalam Allah dan meyakini Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad SAW dengan alasan satu, yakni apa tadi? Bagaimana mungkin ucapan itu keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalam, ucapan tentu saja dikeluarkan oleh makhluk yang memiliki mulut. Artinya ini mendegradasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah kalimat yang keblinger teman-teman sekalian. Coba kita perhatikan, Allah Maha mendengar. Dan yang mendengar itu adalah fungsi dari telinga. Apakah kita meyakini Allah Maha mendengar artinya kita mendegradasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja tidak. Karena mendengarnya Allah adalah akal manusia tidak bisa menjangkau. Mendengar seluruh alam ini kita tidak bisa menjangkau. Namun kita meyakini Allah Maha mendengar. Begitu juga dengan Allah berfirman. Bagaimana firman-Nya Allah? Wallahu alam, Allah yang mengetahuinya. Begitu juga kita meyakini Allah Maha melihat. Apakah ketika kita meyakini Allah Maha melihat artinya mendegradasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena melihat adalah fungsi dari mata. Dan yang memiliki mata adalah makhluk, sehingga merendahkan Allah atau mendegradasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja tidak. Karena melihatnya Allah, akal manusia tidak sampai. Sehingga bahwa Allah berfirman ataupun kalam Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, bukan berarti mendedikasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akal yang benar, teman-teman sekalian. Akal yang sehat. Tuh. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya. Saya ini bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic ikro mah paham lah gitu ya. Nah, sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Kita buat satu bacaan nih. Berarti ada yang nulis. Nah, dari sejarah, siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul, ada 4 orang. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Nabi? Dari Nabi. Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Ya. Itu disebut kalam bukan? Ya sudah, apalagi? Pusing. Jadi, logik bermain. Lalu, karena ada permasalahan teknis soal, ayo, Al-Quran ini dari mana? Ini kita langsung menyatakan, lu sesat, lu benar. Gua benar, lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya gitu loh? Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja yang tunjuk orang bilang orang sesat. Itu yang buat saya sebenarnya nggak setuju dengan apa yang selama ini dituduhkan di luar. Itu. Kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Itu. Tapi jangan dipotong. Itu tadi omongan. Kemudian yang kedua, yakni Mas Pablo ya. Ini menceritakan tentang kisah yakni bahwa Al-Quran ditulis oleh para sahabat yang didiktekan oleh Rasulullah SAW. Benar bahwa Rasul mendiktekan kalam Allah yakni Al-Quran kemudian ditulis oleh para sahabat Nabi. Namun ketahuilah, semua sejarah menjelaskan bahwa Al-Quran yang didiktekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan oleh Nabi SAW. Ayatnya di sini, ayatnya di situ, setelah ini ayat ini adalah, dan seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, jika kita menggunakan akal yang sehat, kita perhatikan ketika kita mendapatkan cerita dari seseorang, misalkan dari ayah kita atau dari guru kita, dari guru kita menceritakan, kemudian kita menceritakan kepada orang lain itu menulis,
cerita itu adalah bukan dari kita, cerita itu adalah dari guru kita. Begitulah yang seharusnya dipahami teman-teman sekalian, bahwa Rasulullah SAW pun juga mendapatkan firman Allah ataupun wahyu Allah ini adalah dari malaikat Jibril alaihissalam. Tentu saja sudah maklum, kaum muslimin sudah memahami dengan akal yang sehat, kecuali akal yang keblinger ini. Belum cukup untuk bisa mencerna teman-teman, Mas Pablo ini, coba kita saksikan teks dari Al-Quranul Karim, diantaranya surat Al-Ahzab ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Artinya, hai Nabi, nih, kalimatnya jelas sekali. Hai Nabi, yakni Muhammad SAW, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kalau ini adalah perkataan Nabi atau kalam Nabi, Nabi memerintahkan pada Nabi sendiri. Akal yang sehat akan mencerna dan memahami bahwa Al-Qur'an jelas adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, masih kurang ada lagi nih di Al-Ahzab juga. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha kana aliman hakima. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tuh, jelas sekali ya. Perintahnya adalah hai Nabi, kalimatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dan jangan nuruti keinginan orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Jelas sekali. Akal yang sehat, akal yang lurus, teman-teman sekalian ya, seperti kita pasti akan memahami bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalau ini firman ataupun kalam Nabi, Nabi berkata kepada nabinya, pada dirinya sendiri, hai Nabi. Masih kurang? Sesungguhnya banyak sekali teman-teman sekalian. Misalkan ada lagi di surat yang lainnya ataupun ayat yang lainnya, Al-Ahzab ayat 28. Nah, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekarang mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan padamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Nah, teman-teman sekalian, sudah sangat jelas sekali bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkataan Nabi itu, Mas Pablo kalau tahu, adalah yang disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman sekalian, ya, bahwasanya Mas Pablo ini juga mengatakan tadi ya, kok kemudian menghukumi ini sesat, ini menyimpang dan lain sebagainya seperti Tuhan saja. Ya. Sebenarnya sudah kita bahas teman-teman di video yang dulu yakni Allah sendiri Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah berfirman, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Ya. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Artinya kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, kemudian diajarkan para sahabat dan sampailah kepada kita semua, kita jangan ragu-ragu. Yang kedua, itulah makna dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana di dalam surah Al-Imran, dan hendaklah ada di antara kamu sekumpulan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ada kemungkaran harus cegah, tentu saja sesuai dengan kapasitasnya. Nabi Muhammad SAW juga sudah memberikan tata cara ataupun hadisnya ataupun sabdanya, yakni jika mampu dengan tanganmu atau kekuasaanmu, jika tidak mampu dengan lisanmu, jika tidak mampu maka ingkarilah dengan hatimu, dan itu adalah selemah-lemah iman. Ya, dengan kekuasaan sesuai dengan kapasitasnya, seperti MUI yang memberikan fatwa dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh para ulama, mana yang menyimpang, mana yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.